kangen juga sama kakak. Orang-orang yang meninggalnya kayak aku, tempatnya beda, Kak. Kalau yang jerapah namanya Jivi. Ha, ha, ha. Selamat datang di Mr. Sabo Channel. Di video kali ini Mr. Sabo siap membahas sebuah film yang berjudul The Doll 3, di mana film ini menceritakan seorang wanita bernama Tara beserta adiknya, di mana sang adik ini mengalami sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya yang langsung meninggal di tempat. Dengan adanya kecelakaan tersebut rupanya membuat sang adik trauma sekaligus memilih menyusul orang tuanya yang sudah wafat. Dan langsung saja ke pembahasan filmnya, ini dia. Cerita berawal dari sebuah mobil yang berisikan bapak, ibu, dan seorang anak bernama Gian yang sedang menuju ke tempat wisuda sang kakak dan tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Lalu beberapa bulan kemudian pasca insiden tragis tersebut, kita diperlihatkan seorang karyawan di sebuah toko mainan bernama Rere yang sedang menatap fokus sebuah mainan berupa boneka. Dan tak lama kemudian, Rere pun dihampiri oleh atasannya yang merupakan kakak seorang bocah bernama Gian yang mengalami kecelakaan di awal film, di mana si kakak tersebut bernama Tara. Namun saat dihampiri oleh Tara, si Rere ini malah menceritakan bahwa ia pernah mendengar ada orang ahli spiritual yang bisa mengisi roh orang mati ke dalam boneka. Alhasil Tara selaku atasannya yang mendengar cerita tersebut pun langsung menegur Rere agar lebih disiplin dan tidak kebanyakan mengobrol saat bekerja. Ketika toko mainan tersebut akan tutup, Tara pun kedatangan pacarnya yang bernama Aryan, di mana si Aryan ini sedang mencari kejutan berupa mainan untuk hadiah ulang tahun si Gian. Namun pada saat Tara dan Aryan mengobrol, mata Aryan pun tertuju hingga tertarik oleh sebuah boneka yang sebelumnya ditatap oleh Rere. Di sana Tara menjelaskan bahwa boneka tersebut sangatlah canggih, mulai dari bergerak hingga berbicara layaknya seperti manusia. Mendengar hal itu, Aryan pun memutuskan untuk membelikan boneka tersebut sebagai hadiah untuk Gian. Namun Tara yang merasa tidak enak mengingatkan si Aryan agar tidak usah memberi hadiah yang mahal-mahal, apalagi dengan pilihannya yang dinilai berlebihan. Namun di sana Aryan pun pada akhirnya tetap membeli boneka tersebut. Sepulang dari pekerjaannya, Tara pun harus kembali ke rumah sakit dan menjemput sang adik yang kondisinya sudah cukup membaik. Di sana sang dokter mengingatkan Tara untuk menjaga adiknya agar menjauhi dari hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kematian kedua orang tuanya. Setelah kondisi Gian dinyatakan membaik, Tara pun membawa ke tempat tinggal barunya yang difasilitasi oleh perusahaan tempat bekerjanya. Di sana Tara menjelaskan pada Gian bahwa rumahnya sudah dijual untuk melunasi hutang-hutang kedua orang tuanya sekaligus untuk biaya rumah sakit selama Gian dirawat. Saat berbincang-bincang dengan sang adik, Tara pun memberikan sebuah boneka yang merupakan hadiah dari Aryan. Halo, aku Bobby. Siap jadi temanmu. Dan tak berselang lama, Gian yang mendengar si kakak sedang teleponan alias mengobrol dengan si Aryan pun merasa sangat cemas dikarenakan ia masih dalam proses pemulihan dari cedera otaknya, ditambah dengan trauma berat atas kehilangan kedua orang tuanya yang beranggapan bahwa sang kakak adalah tempat bergantung yang ia miliki satu-satunya. Katara udah gak sayang lagi ya sama Gian. Hal ini sudah jelas bahwa Gian takut ditinggalkan jika sang kakak harus berpacaran apalagi sampai menikah. Menyadari hal itu, Tara pun menenangkan sang adik dan berencana untuk memperkenalkan Aryan dan Rere kepada Gian di sebuah acara pesta tahun baru di kantornya. Singkat cerita, di acara pergantian tahun, Rere, Tara, dan Gian ikut menghadiri sebuah undangan pesta yang dirayakan perusahaannya di salah satu gedung. Setibanya di sana, Gian pun pada akhirnya bisa berjabat tangan langsung dan berkenalan dengan si Aryan. Namun nampaknya ekspresi Gian terlihat tidak suka dengan kehadiran Aryan. Bilang makasih dong buat boneka Bobinya. Makasih. Setelah mereka berempat bertemu dan hanya berdiri, Rere yang mulai kesemutan pun mengajak Gian untuk mencari kue dan tempat duduk. Mau ngapain? Udah ikut. Namun di sana Tara dikagetkan oleh Aryan yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin sekaligus melamar untuk bertunangan. Mendengar hal itu, Tara pun menangis bahagia karena ia tidak menyangka bahwasanya hubungan serius yang ia tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Namun pada saat Tara bergegas ingin memberitahu hubungannya kepada sang adik, Gian yang tadinya makan kue bareng si Rere pun malah menghilang.
Alhasil Tara yang mengingat trauma sang adik pun langsung berlari mencari keberadaan Gian. Dengan kondisi was-was, Tara pun sempat melihat Gian yang sudah memasuki lift menuju lantai paling atas. Melihat adanya lift di sebelahnya yang terbuka, Tara pun akhirnya bisa menyusul tanpa harus menaiki tangga. Namun sesampainya di sana, Tara pun dibuat shock oleh Gian yang memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat dari atas gedung tersebut. Alhasil histori akhir tahun dan tahun barunya yang dijalani oleh Tara pun merubahnya menjadi rasa sakit yang sangat mendalam. Berlanjut ke 2 bulan kemudian, rupanya Tara memilih untuk mengurung diri di kediamannya tanpa cerita kepada siapapun tentang rasa sakit yang dialaminya. Hingga di suatu waktu, Tara yang mengingat dengan cerita si Rere pun langsung mencari dari berbagai informasi yang sudah ada di internet tentang orang yang bisa mengisi arwah ke dalam boneka. Setelah mendapatkan sumber yang ia yakini, Tara pun memutuskan pergi ke tempat orang pintar atau semacam dukun yang konon bisa melakukan apapun lewat ritual-ritual mistisnya. Singkat cerita, setibanya di sana, Mbah Dukun tersebut pun langsung menyanggupi permintaan Tara yang ingin mengundang roh sang adik ke dalam boneka dengan syarat roh yang ia undang harus dikembalikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Mendengar syarat tersebut, Tara pun sangat setuju karena ia hanya ingin mengungkapkan beberapa pesan-pesan kepada sang adik agar bisa tenang. Bagaikan Orochimaru dari desa Konoha, dukun tersebut langsung melakukan ritual jurus terlarangnya atau semacam Edo Tensei alias mengundang roh orang mati yang dipaksa untuk memasuki boneka tersebut. Setelah ritual tersebut selesai, Tara yang kembali ke kediamannya pun mencoba untuk berinteraksi dengan boneka tersebut. Namun sayangnya hal yang ia lakukan rupanya belum ada reaksi apapun. Keesokan harinya, Tara pun sedikit merasa percaya diri dengan keberadaan sang adik di dalam boneka dan bisa beraktivitas kembali hingga menemui si Aryan secara tiba-tiba. Mau ketemu calon investor, tapi besok udah balik kok. Setelah mengobrol, rupanya kedatangan Tara diminta oleh Mika yang ingin ditemani selama Aryan pergi ke Bali untuk menjalani meeting dadakan. Aryan yang merasa senang dengan kedatangan Tara pun menitip Mika agar Tara menginap di rumahnya yang nantinya Mika tidak lagi merasa kesepian, dan setelah mengobrol-ngobrol, Aryan pun pamit. Namun di sisi lain, saat Mika dan Tara bermain di kamarnya, tiba-tiba boneka Bobby yang sebelumnya dibawa ke dukun pun menunjukkan reaksi dengan ekspresi wajah yang terlihat tidak suka jika sang kakak memiliki rasa sayang kepada orang lain. Hal ini menandakan bahwa roh adiknya benar-benar masuk ke dalam boneka tersebut. Di malam harinya, Tara yang masih berusaha mengajak ngobrol boneka Bobby karena tidak mengetahui kembalinya sang adik pun menangis dan hampir putus asa. Namun tiba-tiba saat boneka tersebut mendengar Tara yang menangis pun langsung merespon, dan rupanya boneka tersebut benar-benar adiknya yang sudah meninggal. Kak, aku kangen juga sama kakak. Kok kakak nangis? Ini benar-benar kamu? Iya. Gian, kamu gimana keadaannya? Kamu kemana setelah nggak di dunia ini? Dunia berikutnya, Ketemu ayah ibu? untuk orang-orang yang meninggalnya kayak aku, tempatnya beda, Kak. Gian, maafin kakak ya, Gian. Tara yang begitu senang pun langsung bercerita sekaligus meminta restu kepada sang adik untuk dirinya yang akan dinikahi oleh si Aryan. Gian yang menyetujui ungkapan si kakak pun seketika berubah menunjukkan ekspresi dendam saat mendengar percakapan Tara di dalam telepon. Di keesokan harinya, Tara pun dikagetkan oleh boneka Bobby-nya yang dibawa Mika. Namun pada saat Mika menjelaskan, Tara pun akhirnya mengizinkan Mika untuk membawa boneka tersebut, sekaligus memperkenalkan Rere kepada Mika dan berencana mengajak mereka berdua mencari gaun pengantin yang untuk digunakan di hari pernikahannya. Ini memang semuanya sengaja aku import dari Paris. Boleh main sama Bobby nggak di sana? Ya udah, tapi hati-hati ya sayang. Sesampainya di sana, Mika yang mulai jenuh dikagetkan oleh boneka Bobby alias Gian yang tiba-tiba memanggil sekaligus mengajak Mika bermain petak umpet. Kok kamu bisa jalan sih? Bisa, Kamu bisa joget gak? bisa. Wow. Terus kamu bisa main apa? Saya jawabannya main sama kamu, ya kan? Petak umpet. 3, 2, 1. Bobby?
Bagaikan psikopat, Gian yang melihat Mika yang sedang mencari di dekat tangga pun didorong hingga terjatuh dan menjerit kesakitan. Sakit, Tante. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Bobby. Nanti Bobby dibawa sama nih. Saat Mika menjelaskan lewat video call kepada Aryan bahwa dirinya terjatuh dikarenakan Gian mendorongnya di saat bermain petak umpet. Aryan yang tidak percaya pun menganggap Mika agak stres karena efek terjatuh dari tangga tersebut. Setelah video call berakhir, Mika pun disuruh beristirahat, dan pada saat Mika sudah tertidur, Tara yang penasaran pun menanyakan kepada Gian tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mika. Tadi lagi main sama Mika, lalu dia terpeleset dari tangga. Aku mau bantu, tapi telat. Mendengar kebohongan adiknya, Tara yang berperan sebagai kakak pun tetap percaya pada alasan yang diucapkan sang adik. Singkat cerita, setibanya Aryan di rumah, Gian yang ternyata menunggu kedatangan Aryan pun kembali berulah jahil dengan cara mengunci Aryan di kamar mandi dan menekan tombol penghangat ruangan. Alhasil Aryan yang tak kuat merasa kepanasan terpaksa mendobrak pintu kamar mandinya hingga pecah. Tara yang baru sadar melihat Aryan terluka langsung menolongnya. Kenapa kamu tadi bisa ada di kamar mandi? Kan kakak udah suruh kamu untuk tetap di kamar. Aku dengar teriakan Kak Aryan. Aku coba bantu dia, Kak, tapi aku gak bisa. Maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Dan lagi-lagi Tara pun dibohongi oleh Gian bahwasanya hal yang barusan terjadi bukan ulahnya, dan malahan Gian mengatakan bahwa dirinya baru saja akan menolongnya. Di keesokan harinya, Mika yang sedang bermain di rumah pohonnya pun meminta izin untuk meminjam boneka Bobby yang dibawa Tara. Tara yang agak khawatir berbisik kepada Gian untuk tidak melakukan apapun di hadapan Mika. Namanya Miau, kalau yang jerapah namanya Jivi. Ha. Temannya benda mati semua. Ya kamu kan juga benda mati. Aku hidup. Namun pada saat Mika bermain, lagi-lagi Mika didorong oleh si Gian dan hampir terjatuh dari atas rumah pohon tersebut. Setelah Tara mengetahui ulah yang dilakukan oleh adiknya, Tara yang emosi pun memarahi Gian, dan di sana akhirnya Gian mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai Aryan dan Mika, sekaligus lebih memilih untuk membunuh orang-orang yang dekat dengan sang kakak. Gian, stop Gian. Gian, kamu ngapain sih? Kakak udah gak sayang Gian lagi. Kakak siapa? Kakak lebih sayang Mika daripada Gian. Aku benci dia. Aku benci Aryan. Aku nggak mau mereka ada. Alhasil Tara yang panik pun mengurung adiknya di suatu ruangan dengan cara menguncinya. Dan setelah menguncinya, Tara bergegas pergi ke rumah si dukun. Karena sang dukun tidak ada, Tara pun meminta bantuan kepada Rere. Rere yang diberitahu oleh Tara soal dirinya yang memanggil roh sang adik pun seketika langsung panik dan menyarankan agar Tara segera membawa boneka tersebut ke orang pintar bernama Bularas. Ya udah, sekarang kita ambil Gian dan ke rumah Bularas dan Pak Renar. Gian? Dengan keadaan panik, Tara pun langsung menelpon Aryan dikarenakan Tara menyadari bahwa sang adik akan menghabisi siapapun yang mempunyai hubungan dekat dengan sang kakak. Dan benar saja, rupanya Gian sudah menyusul dan merusak sebuah mesin lift yang dinaiki oleh Aryan dan Mika. Yan, kenapa Yan? Nah, tolong liftnya tiba-tiba berhenti. Alhasil Mika dan Aryan yang berada di dalam lift tersebut pun mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cederanya kaki Mika. Sesampainya Tara yang menyusul Aryan mencoba untuk menjelaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh adiknya yang ia undang ke dalam boneka tersebut lewat si Mbah Dukun. Namun sayangnya Aryan pun tidak percaya dengan penjelasan tersebut. Ngomongnya kok ngaco, apalagi dalam situasi kayak gini. Aku ngerti
ngerti banget berat buat kamu untuk ngerelain kepergian Gian. Aku ngerti. Tapi nggak gini cara. Halo Pak Jaya. Ada apa telepon saya? Pasca setelah adanya teror, sang adik Tara pun menghubungi si dukun melalui telepon yang mengatakan bahwa adiknya alias boneka yang ia bawa sebelumnya sudah menghilang. Mendengar hal itu, si dukun langsung melakukan sebuah ritual dan tiba-tiba ya, bagaikan ahli copet, Gian pun rupanya diam-diam menyelinap mengambil golok tanpa sepengetahuan si dukun dan langsung menebasnya sampai terpisah hingga maut. Jangan paksa aku pergi. Aku mau bersama kakak untuk selamanya. Pak Jaya. Setelah si dukun tewas, kita diperlihatkan Rere yang menyarankan Tara agar lebih baik menjaga Aryan dan Mika. Sedangkan dirinya berencana menggali makam Gian untuk mengambil sedikit bagian tubuh yang nantinya bisa digunakan sebagai syarat mengusir roh yang ada di boneka tersebut. Namun pada saat Tara pergi, rupanya Gian langsung menyerang Rere yang sudah mengawasi di sekitaran rumah setelah wafatnya si dukun. Sakit ya. Rere yang tak berdaya pun langsung mengirim sebuah pesan suara kepada Tara yang berakhir dengan kematiannya yang sudah ada di tangan boneka tersebut alias si Gian. Di sisi lain, Tara yang sedang menuju ke tempat tinggal Mika, tiba-tiba di tengah perjalanan ban mobil yang dibawa Tara pun mendadak pecah dan ya, ternyata itu adalah ulah si Gian yang sengaja melemparkan benda tajam yang tepat mengenai ban mobil yang dibawa Tara. Tara yang melihat Gian dengan penampilan yang begitu banyak bercak darah di sekujur tubuhnya pun sangat ketakutan. Namun pada saat Gian menenangkan sang kakak, disitulah adegan flashback diperlihatkan bahwa alasan Gian memilih melakukan bundir dikarenakan dirinya melihat sang kakak yang sedang bermesraan dengan si Aryan di saat ia baru kehilangan kedua orang tuanya dan hanya memiliki satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu sang kakak malah bermesra-mesraan tanpa memikirkan sang adik yang ingin merasakan kasih sayang lebih tanpa adanya kedua orang tua yang sudah wafat. Setelah Gian bercerita, Tara pun meminta maaf. Namun sebagai gantinya, Tara diminta untuk membuktikan jika menyayangi dirinya, Tara harus membuang HP yang berisikan pesan suara dari Rere yang belum sempat dibuka. Di pagi harinya kita diperlihatkan Tara dan Gian di kediamannya yang tinggal bersama layaknya seperti sang adik yang masih hidup. Cuci bajuku ya kak. Namun pada saat mereka berdua sedang menonton televisi, tiba-tiba ada ketukan pintu dan rupanya itu adalah si Aryan yang sedang mencari Tara. Tara yang cemas dengan kedatangan si Aryan pun terpaksa harus memilih diam dan berusaha untuk tidak peduli dikarenakan sang adik bisa menyerang orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan dirinya. Aryan yang mengira tidak ada Tara di sana memutuskan untuk mencari Tara ke rumah Rere. Sampainya di kediaman Rere, Aryan yang menyadari bahwa pintu rumah tersebut tidak terkunci pun langsung masuk ke dalam dan dikagetkan oleh jasad Rere yang tergeletak di lantai. Namun pada saat Aryan melihat ponsel Rere yang masih menyala pun tak sengaja melihat adanya pesan suara dan langsung membukanya. Ternyata isi pesan tersebut mengarahkan Tara untuk pergi ke pemakaman dan mengambil sedikit bagian tubuh jasad Gian yang nantinya dimasukkan ke botol yang berisi air suci. Setelah mendengar isi pesan tersebut dan mengecek sebuah rekaman CCTV, akhirnya si Aryan pun percaya dan langsung bergegas kembali ke kediaman Tara untuk memberitahu tujuan si Rere. Tara buka. Sesampainya di sana, Tara langsung membuka pintu dan menarik Aryan masuk dikarenakan sang adik sedang pergi keluar. Namun tiba-tiba Lakuin ini
kamu laras jadiin satu sama bagian badan Gian dan bagian badan Bobby. Aku habis lihat sekitar, Kak. Takut ada yang cari Kak Tara. Makanya aku siapin ini. Ya, beruntung si Aryan bersembunyi dengan tepat pada saat Gian memasuki tempat tinggal tersebut. Tara yang sudah memahami tujuan si Rere pun langsung meminta dirinya untuk mencukur sang adik. Setelah mendapatkan rambut boneka tersebut, Tara pun menyimpan di kantong celana dan tiba-tiba ya, rupanya si Gian langsung melemparkan sebuah pisau yang ada di depannya setelah menyadari keberadaan si Aryan yang sedang bersembunyi di balik hordeng. Namun pada saat Gian mendekat dan menyerang kembali ke si Aryan pun tiba-tiba Kakak! ya, rupanya pisau tersebut mengenai sang kakak yang mencoba untuk melindungi si Aryan dari serangan sang adik. Merasa adanya kesempatan, Aryan pun menendang boneka tersebut dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun entah bagaimana caranya, pada saat Aryan melarikan diri melalui tangga yang ternyata Gian sudah ada di sana dan langsung menyerangnya. Aryan yang sangat panik pun memilih untuk mencari jalan dan tiba-tiba ya, lagi-lagi boneka tersebut pun sudah ada di depannya dan langsung menyerang si Aryan hingga terjatuh dari apartemen tersebut. Tara yang melihat Aryan yang sudah tak berdaya pun langsung menelpon asisten rumah tangga si Aryan dan meminta untuk menjaga si Mika sekaligus lapor polisi untuk pergi ke pemakaman. Karena dirinya sedang bergegas OTW ke rumah si Rere untuk mengambil air suci yang tersimpan di sebuah lemari. Setelah mengambil air suci di rumah Rere, Tara langsung menuju ke pemakaman sang adik. Dan setibanya di sana, akhirnya Tara bisa mendapatkan apa yang ia cari setelah menggali kuburan adiknya sendiri. Di sisi lain kita juga diperlihatkan bantuan dari dua polisi yang baru sampai di pemakaman. Namun sayangnya, polisi tersebut pun seketika tewas oleh Gian yang tiba-tiba menyerangnya. Singkat cerita, di rumah Mika kita diperlihatkan kedua ART yang sedang kebingungan karena pintu rumahnya yang masih terbuka. Padahal sebelumnya sudah dikunci oleh kedua ART tersebut dan tiba-tiba ya, kedua ART pun diserang oleh Gian yang sudah ada di sana. Setelah menewaskan ART tersebut, Mika pun dikagetkan oleh kedatangan si Gian yang langsung memasuki kamarnya. Hai Mika. Nggak bisa kemana-mana ya. Dengan kondisi kaki Mika yang masih pincang usai kecelakaan lift dengan si Aryan, Mika pun harus kabur dengan cara mengesot. Namun pada saat Gian yang tidak sengaja melihat foto yang ada di rumah Mika, rupanya ekspresi si Gian pun seketika dibuat kaget oleh foto tersebut. Sesampainya Tara di rumah Mika, akhirnya Tara pun bisa menemukan si Mika yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Namun saat mereka berdua akan pergi, Gian pun muncul dan kali ini kesabaran Tara yang sudah habis pun tanpa ragu langsung menyerang si Gian untuk melarikan diri. Namun di pelariannya Mika dan Tara ternyata memilih untuk bersembunyi di pinggir kolam renang. Gian yang melihat mereka berdua pun langsung mendekat menyerangnya dan lagi-lagi Tara yang semakin resah pun meninju si Gian sampai terpental. Usai meninju si Gian, Tara pun mencoba untuk mengungkapkan keluh kesahnya dan rupanya ungkapan tersebut tidak didengar. Ya, melihat adanya celah kesempatan, Tara pun langsung menjejali Gian dengan air suci yang ia bawa. Namun sayangnya air suci tersebut terlempar ke dalam kolam. Tak ingin ada korban lagi, Tara pun berusaha untuk menghentikan Gian yang kembali menyerang si Mika.
Rupanya air suci tersebut sudah bercampur dengan air kolam dan beruntungnya tetap manjur untuk melenyapkan boneka tersebut usai terceburnya Gian ke dalam kolam. Setelah boneka tersebut benar-benar tak berdaya, akhirnya bantuan medis pun datang dan langsung menangani luka si Mika dan Tara. Lalu di keesokan harinya kita diperlihatkan Tara yang menyerahkan boneka tersebut ke paranormal, atau lebih tepatnya ke orang yang lebih mengerti dalam menangani hal-hal semacam teror gaib. Di sana paranormal tersebut mengingatkan bahwa roh si Gian masih ada di dalam boneka yang ia bawa, sekaligus menyarankan si Tara untuk melupakan sang adik jika ia benar-benar ingin roh adiknya pergi dari boneka tersebut. Namun fakta di akhir film yang mengejutkan yaitu pada saat Tara mengunjungi si Aryan di rumah sakit dan menanyakan sebuah foto mobil yang menewaskan kedua orang tuanya. Foto mobil tersebut berada di kamar Mika, atau lebih tepatnya di rumah si Aryan, dan Gian lah yang memberitahu semuanya tentang ciri-ciri mobil yang sama persis di dalam foto. Kecelakaan di awal film yang menewaskan ayah dan ibunya yaitu disebabkan oleh perbuatan si Aryan yang tidak disengaja. Di sana Aryan menceritakan bahwa dirinya sedang buru-buru mengantarkan Mika ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, ia pun tak sengaja menabrak mobil dengan kencang yang berisikan kedua orang tua dan si Gian. Usai kejadian tersebut, Aryan pun tidak berani bertatap muka dengan si Tara yang sedang mencari dirinya. Namun sebagai bentuk tanggung jawab, Aryan pun memberi uang lewat pengacaranya kepada Tara. Namun sayangnya, uang sebesar apapun tidak diterima oleh Tara yang lebih memilih untuk mencari pelaku penabrak yang menewaskan ibu dan ayahnya. Aryan yang merasa bersalah sekaligus takut pun berusaha untuk mengambil cara lain, yaitu memilih untuk mendekati Tara dan menjadikan pacar, menempatkan pekerjaan Tara sebagai manajer di perusahaan besar hingga difasilitasi tempat tinggal di apartemen. Di sana Aryan juga menjelaskan bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta setelah akrab dan mengenal Tara. Tara yang sudah mengetahui semuanya pun mencoba untuk ikhlas serta menerima maaf dari si Aryan. Namun demi kebaikan sang adik, Tara pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si Aryan. Dikarenakan jika ia terus melanjutkan hubungannya, pastinya tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang sang adik yang sudah wafat, sekaligus bisa menjadi penghalang dengan kepergian roh sang adik yang masih ada di dalam boneka. Setelah meninggalkan si Aryan, Tara pun akhirnya mencoba untuk menjalankan kehidupan normal dan membuka lembaran baru, sekaligus terus-menerus berusaha untuk melupakan kepergian adiknya serta kedua orang tuanya yang sudah wafat, dan film pun berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali dan support terus channel ini dengan cara subscribe.